Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirajul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah hari ini kita akan membahas materi tentang MVC di PHP Framework Code Editor ya di pertemuan ke-9 ini. Sebelumnya akan saya jelaskan apa sih MVC ya. MVC ini adalah salah satu pola desain atau dikenal dengan desain pattern ya. Dalam pengembangan software ada istilahnya disebut dengan desain pattern. Desain pattern ini adalah suatu best practice ya, cara mudah atau tahapan-tahapan yang sudah dibuat ya sebagai bagian dari pengalaman ya, sehingga nanti bisa sebagai suatu solusi atau jadi sini adalah desain pattern adalah suatu pola atau best practice dari solusi yang digunakan oleh suatu pengembang software dalam menerapkan object oriented programming pada suatu pengembangan aplikasi. Ya. Dalam pengembangan aplikasi ini bisa berbasis web, berbasis desktop, dan bisa mobile contohnya. Jadi pola desain ini kalau dianalogikan, pemahaman sederhananya adalah mungkin saya contohkan adalah seorang penjahit ya, ketika akan membuat pakaian atau menjahit pakaian, pasti dia akan membuat suatu pola-pola dulu ya, pola-pola baju, pola pakaian. Nah, itu mirip seperti itu. Jadi pola-pola ini nanti dia akan dengan mudah atau dengan akan lebih baik atau lebih presisi sebagai suatu best practice ketika akan membuat baju. Mungkin kita ketika membuat software, kita juga ada pakemnya, ada aturannya, yaitu disebut dengan pola desain. Pola desain ini atau desain pattern ini diperkenalkan oleh Gang of Four yang dari buku yang terkenalnya dengan Element of Reusable Object Oriented Software, dikomandai oleh Eric Gama di sini. Ya. Cukup fenomenal di awal mulainya Object Oriented Programming. Intinya adalah dalam Gang of Four ini menggunakan desain pattern sebagai mengikuti prinsip-prinsip baku dalam penerapan object oriented design. Seperti kita ketahui, kita menggunakan PHP ya, sudah berorientasi objek ya, object oriented design. Ya. Ini digunakan ketika akan mendesain antarmuka UI gitu ya, tampilan gitu ya, bagaimana mengimplementasikannya dan juga bagaimana menggunakan konsep komposisi ketika berhubungan dengan banyak objek nanti ya, dengan menggunakan konsep yang namanya turunan atau inheritance. MVC di sini adalah pertama kali diperkenalkan di tahun atau di awal 90-an ya. Yang intinya adalah membagi menjadi 3 layer, yaitu model, view, dan controller. Ya, jadi MVC disingkat. Nah, dia pertama kali digunakan pada kelas-kelas, ini sudah pakai kelas-kelas, berarti sudah menggunakan object oriented programming. Ya, bagaimana membangun aplikasi atau membangun antarmuka atau tampilan dari suatu aplikasi menggunakan Smalltalk, suatu bahasa pemrograman OOP di tahun 1990 ya, oleh Eric Gama gitu ya. Jadi OOP ini ya sudah tentu kita ketahui adalah bahasa yang high level yang dimiliki oleh beberapa bahasa pemrograman saat ini yang banyak digunakan seperti Java, PHP, Python, C#, dan banyak yang lainnya. Jadi pola desain MVC ini terdiri atas 3 objek. Yang pertama adalah model. Model adalah untuk menyimpan data. Ya. Contohnya model adalah untuk menyimpan data pada suatu aplikasi yang akan dibangun nanti. Gitu ya. Kemudian juga nanti apa sih data yang disimpan? Ya data. Contohnya data kalau data pegawai misalnya nama pegawai, alamat pegawai, dan seterusnya. Berisi data. Juga di antara juga menyimpan data business logic contohnya di situ ya. Business logic contohnya misalkan pada suatu bisnis proses
contohnya buku, peminjaman buku pada perpustakaan, maka bisnis logiknya contohnya adalah misalkan menghitung denda ketika terjadi keterlambatan pengembalian buku. Itu adalah bisnis prosesnya. Gitu ya. Itu bisa diletakkan dalam suatu model. Gitu ya. Berikutnya adalah view adalah tampilan atau antarmuka yang akan dihadapi oleh user. Ya. Bisa berupa form ya, atau berupa link, atau berupa button, atau berupa table grid. Nah, itu adalah tampilan yang akan dihadapi user. Ya, nah, view ini akan menampilkan data yang ada di dalam model. Ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian ada controller. Controller ini adalah reaksi yang pertama kali diakses oleh user, oleh pengguna. Nanti dari controller ini dia akan masuk ke dalamnya, nanti akan menghubungkan atau mengkaitkan antara model dengan view. Sehingga nanti datanya bisa diambil melalui controller, nanti akan ditampilkan pada halaman, disebut dengan view. Nah, ini konsep ini diperkenalkan oleh Eric Gama di tahun 1997. Nah, jadi MVC adalah suatu bisa diterjemahkan sebagai beberapa hal, yaitu diantaranya adalah tadi pertama membagi layer menjadi 3 bagian, M-nya adalah model, V-nya adalah view, C-nya adalah controller. Model, view, controller. Nah, untuk penerapan MVC harus menggunakan bahasa pemrograman object oriented, ya, tadi PHP, Java, C#, dan bahasa object oriented lainnya. Ya. Di MVC ini juga dijelaskan alur komunikasi antara objek-objek yang ada, ya, antara model, view, dan controller. Nanti di situ ada alurnya. Jadi kalau suatu kerangka kerja atau framework menggunakan MVC, dia akan mendefinisikan bagaimana cara mengakses atau mengkomunikasikan antara tiga layer ini, model, view, dan controller. Ya, sudah di awal MVC-nya adalah salah satu pola desain. Jadi pola desain perangkat lunak atau tadi best practice ketika ngoding istilahnya, ya, membuat software dengan aplikasi bahasa pemrograman, maka ada best practice-nya. Di antaranya yaitu MVC ini. Dan ada banyak pattern lainnya, ya. Kalau di Nurul Fikri di STT kalian akan belajar di mata kuliah pola desain perangkat lunak. Ini di semester 4, ya, di semester 4 gitu ya. MVC ini juga berkenaan dengan bagaimana bisa kita pendekati dengan mengelola suatu tim pengembang software, ya. Jadi bisa juga kita dekati dengan konsep ini MVC, ya. Jadi dalam suatu tim misalkan bisa terdapat 4 orang, misalkan yang satu sebagai project manager. Saya pernah terlibat, ya, di tahun 2000-an itu, ya, membuat aplikasi, ya, dengan bahasa pemrograman Java waktu itu. Nah, ada 4 tim di situ, ya. Ada yang sebagai leadernya yang melit project, yang namanya project manager. Kemudian ada yang istilahnya pakar di bidang model di sini dalam hal query ke database, business process, business logic, ya. Dia paham banget, ya, dengan diintegrasikan bahasa pemrograman Java, maka dia dapat role-nya sebagai model, ya. Berikutnya adalah view. Dia ini orang yang sisi artnya lebih tinggi dalam hal desain web, gitu, ya, bisa memahami atau mahir pakar di bidang HTML, CSS, JavaScript, dan bagaimana membuat tampilan web yang bagus, gitu, ya. Nah, itu dia ranahnya adalah view, ya, atau desainer, bisa juga dikatakan seperti itu. Berikutnya adalah controller, ya, orang yang merajut antara model dan view tadi, dia ada orang tertentu. Nah, bisa juga kita buat tim dalam suatu pengembangan proyek yang besar, misalkan berdasarkan MVC ini, 3 role ini, ya. Nanti saling bekerja sama, saling berkomunikasi, sehingga nanti tentu saja ketika mengembangkannya menggunakan suatu repository, misalkan GitHub, gitu, ya, sehingga nanti bisa bekerja sama dengan baik, gitu, ya, dipimpin oleh suatu project manager atau lead, ya. Tapi dalam sesungguhnya bisa aja MVC ini dikuasai oleh 1 orang, ya. Jika proyeknya nggak begitu besar, bisa dihandle oleh 1 orang, ya, dia berperan sebagai yang membuat model, yang membuat view, yang membuat controller juga, gitu, ya. Nah, MVC ini sangat kaitannya mendukung dalam proses pengembangan yang cepat, rapid application development. Bagaimana suatu software dikembangkan dengan konsep reusable code, gitu, ya, kodenya dipakai berulang, ya. Nah, misalkan proyek pertama dengan MVC ini misalkan butuh waktu 6 bulan misalkan, ya. Nah, begitu ada proyek kedua, ketiga, dan keempat, maka waktunya bisa dikecilkan atau bisa
lebih cepat lagi karena sudah ada pengalaman dan sudah ada beberapa kode yang bisa dipakai ulang. Contohnya misalkan modul manajemen user misalkan, pasti ada kan dalam satu aplikasi manajemen user. Nah, modul manajemen user ini bisa kita ambil dipakai di kedua, ketiga, dan keempat, sehingga proses pengembangannya yang awalnya mungkin panjang ya, misalkan 4 bulan atau 6 bulan bisa dipersingkat menjadi 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Nah ini jadi kodenya bisa reusable ya, jadi konsep inheritance tadi ada di situ ya. Nah kemudian di sini ketika MVC ini bisa digambarkan dalam suatu notasi yang disebut dengan Unified Modeling Language ya, ini nanti kalian pelajari di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi bisa diarahkan seperti ini. Jadi diagram ini menggambarkan antara entitas atau hubungan antara objek-objek yang terlibat di dalamnya. Contohnya di sini ada user, pengguna, dia akan mengakses controller pertama dulu dengan URL, kemudian dia akan mengambil data ke model, misalkan kemudian dikirim ke view, atau bisa juga view secara aktif bisa mengambil data dari model. Beberapa framework seperti itu. Ya. Nah ini alurnya bisa seperti ini, yaitu controller, model, view, ya, controller mengambil model, invoke, kemudian mendelivery ke view, ya. Nanti user bisa interaksi lewat controller, lewat view juga, ya, dengan menggunakan tombol login misalkan, jadi akan berinteraksi ke sini, ya. Nah, saya detailkan lagi, model adalah sebenarnya adalah mewakili data pada aplikasi. Nah, untuk biar lebih detail lagi, contohnya kita ambil kasus yang kita akan lakukan nanti, yaitu ya, di sini ya di pertemuan pertemuan ke-9 ini ya, di sini saya sudah siapkan. Jadi sudah disiapkan di sini praktikum bagaimana menerapkan konsep MVC di PHP Framework CI, gitu ya. Nah, di praktikum keempat ini kita akan contoh ambil kasus yang masih berhubungan dengan sebelumnya ya. Kita akan menghitung ada problem, ada permasalahan, misalkan membuat aplikasi poliklinik, ya, di mana di dalamnya akan memiliki suatu sistem yang mencatat histori, ya, sejarah dari rekam medis pasien misalkan berkenaan dengan misalkan saya ambil dari body mass index ini misalkan, ya. Nah, berat badan ideal, nah, misalkan di suatu poliklinik kebugaran misalkan atau poliklinik kecantikan atau poliklinik lainnya misalkan ya, dicatat nih datanya misalkan ya. Jadi nanti ada pasien datang setiap bulan rutin check up misalkan, dia akan dihitung berat badannya, nanti akan dilihat trennya bagaimana, tinggi atau tinggi atau merendah nanti trennya gitu ya. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi ada permasalahan seperti itu, berarti dari narasi ini bisa kita ambil ada 3 objek yang terlibat di situ. Adalah pertama adalah pasien yang akan kita catat datanya, kemudian juga ada BMI ya. Nah, tadi ini informasi tentang BMI, berat badan dan tinggi. Nah, berat badan siapa? Berat badan pasien. Kalau diterjemahkan dalam suatu kelas diagram kelas ya. Nah, nanti juga ini dipelajari di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, maka ada pasien di sini ya, kemudian ada kelas pasien, ada kelas BMI, ada kelas BMI pasien. Kelas pasien mencatat data pasien, kelas BMI mencatat data tentang BMI di sini ya. Jadi ada cara menghitungnya di sini. Bagaimana menghitung nilai BMI dalam status sesuai dengan rumus yang ada di gambar ini, gitu ya. Nah, kemudian disimpan dalam suatu diagregat ya di sini. Jadi BMI pasien adalah menyimpan data pasien BMI ya, yang dicatat pada suatu tanggal tertentu. Nah ini adalah model, gitu ya. Ini sebenarnya model nanti. Ya, ketika model itu adalah mewakili data tadi. Data apa yang disimpan? Ya data ini tadi, ID, kode, nama dan seterusnya ya, disimpan di dalam model. Kemudian juga ada fungsionalitas ya, fungsionalitas domain logic untuk manipulasi data. Ya, contohnya kebetulan di sini tidak ada ya di pasien, tapi di sini ada di BMI ini. Contohnya menghitung nilai nilai BMI dan status BMI-nya, di kategorinya di sini ini bisnis logic gitu ya. Kalau nanti misalkan kelasnya modelnya itu terhubung koneksi ke database, di sini juga ada metode-metode, ada bisnis logic lainnya seperti simpan, update, delete, mencari data, itu adanya di sini di model gitu ya. Ya, jadi
model ini pasif ya sifatnya. Dia hanya mensuplai data ke aplikasi lewat kontrol tadi kalau dalam kerangka MVC. Dia mewakili logika bisnis proses aplikasi tadi ya, simpan, update, delete, pencarian dan seterusnya. Ya, jadi model ini pasif sifatnya. Dia harus di-trigger dulu atau di-lock dulu, diambil dulu, dicari dulu, diakses dulu oleh controller. Nah, sedemikian rupa nanti dikirim ke view untuk ditampilkan. Nah, ya tadi ya domain logic diantaranya nanti ada penyimpanan data ke database dan tabel pada tabel gitu ya, tabel pada database. Kemudian juga mengidentifikasi alur informasi juga ya. Jadi di domain model ya contohnya nanti ada relasi nih. Kalian kan sudah belajar basis data ya, sudah belajar konsep relasi hubungan antar tabel. Contohnya one to many to many itu dipelajari di situ. Nah itu untuk mendefine-nya dalam konsep MVC itu adanya di model nanti ya, sehingga ketika dapat relasi one to many maka dalam project yang mengimplementasikan master detail misalkan data pegawai dan departemen dengan pegawai misalkan di departemen pegawai siapa itu bisa di query dengan bentuk domain model ya. Kemudian juga model ini independen, terbebas dari view dan controller, dia tidak terpisah ya dengan view dan controller. View, nah ini view tadi ya, sifatnya adalah menampilkan data ke user, berarti dalam bentuk form, tabel, gambar, link, grafik, dan seterusnya adalah view. Atau formatnya bisa HTML, XML, atau sindikasi data, LS, atau format web service seperti JSON. Gitu ya. Jadi ini view itu adalah yang dihadirkan ke suatu end user ya, di dalam browser tentunya atau di mobile app, atau dalam aplikasi mobile. Controller ini adalah suatu entry point dari suatu aplikasi, gitu ya. Lewat controller inilah nanti maka dia akan bisa mengakses model untuk ditampilkan ke dalam view. Jadi yang merangkai antara model dan view adalah controller. Jadi controller yang aktif mencari mencari model untuk ditampilkan ke dalam view. Tadi kan model sifatnya pasif, kalau controller aktif, dia bertanggung jawab memanggil metode-metode yang ada. Jadi metode-metodenya sudah ada sebenarnya di dalam model. Ya udah ada metode simpan atau fungsi simpan sudah ada, fungsi update dan seterusnya, fungsi hitung BMI tadi ya, fungsi hitung status BMI itu sudah ada di model semua, tinggal dipanggil. Cara manggilnya bisa dikontrol di sini atau nanti dikirim lewat objek ke view, gitu ya. Nah nanti juga controller nih biasanya di framework yang MVC dia bisa terjemahkan di dalam URL-nya. Nanti saya akan jelaskan di CI. Nah ini konsep MVC bisa seperti ini. Jadi ada user merequest lewat controller, butuh data, ya ambil datanya, ditarik ke controller, diberikan ke view untuk ditampilkan ke halaman user dalam bentuk format HTML, JSON, LSS, atau XML. Nah, di sini kalau kita masuk ke CI ya. CI ini punya alur flowchart seperti ini ya. Jadi ada pertama kali itu diakses indeks ya, nanti ada konsep routing. Routing itu mendefinisikan kalau di awal tuh mapping ya antara controller dengan root dengan URL nanti ya. Halamannya yang akan diakses, ada routing, nanti ada keamanan dari CI-nya sudah ada di situ ya. Untuk menghindari intruder masuk atau yang tidak berkepentingan ke aplikasi lewat hacking itu ya. Nah, di sini nanti akan lewat controller semua. Controller inilah yang akan mengakses model, library atau yang lainnya dipanggil nanti. Di sini lewat konfigurasi tadi. Yang ditampilkan ke view, di catch juga di catch ya, biar lebih cepat dalam routing. Nah, nanti tampilkan. Jadi MVC diterapkan pada CI. Coordinator ini adalah tadi model mewakili struktur data ya, select, insert, update, delete ya, contohnya di sini. Nanti ini kita belum kali ini masih belum terhubung ke database nih, kita masih pahami dulu konsep MVC-nya dulu ya. Kemudian ada view untuk tampilan halaman user. Sebelumnya sudah belajar bagaimana menampilkan menu, ada header, ada konten ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bagaimana menerapkan template di CI gitu ya. Admin LTE misalkan di CI ya. Nah, controller ini adalah perantaraan antara model dan view dan resource lainnya nanti ya. Contohnya misalkan mengambil data dari web service lewat HTTP request ya, untuk ditampilkan di halaman web. Nah, oke. Saya
Kita coba dulu ya. Ini konsepnya di sini. URL-nya secara pola dari URL dari CI itu seperti ini. Ya, ada domain di sini, ya. Kemudian ada index PHP, kemudian ada blog. Ini contoh ya, blog, ya. Kemudian ada view. Oke, dalam kasus kita yang saya ingin melanjutkan proyek sebelumnya, ya. Ini saya buka lagi program sebelumnya ya di aplikasinya. Ini adanya di aplikasi Nurul Fikri yang pelatihan sebelumnya, ini memunculkan. Oke, ya, localhost my project Nurul Fikri ini ya. Kita buka dulu dalam sini ya. Pertama yang diakses adalah config dulu ya. Kita lihat config-nya. Pertama adalah base URL. Base URL ini berarti nanti bisa berupa domain ya. Base URL-nya di mana nih URL dasarnya ya. Di sini contohnya localhost my project Nurul Fikri. Berarti di sini saya akses localhost my project Nurul Fikri. Itu ya. Ini adalah base-nya atau namanya base URL-nya gitu ya. Kemudian tadi ya di slide tadi disebutkan di sini berikutnya adalah index PHP ya. Jadi defaultnya di sini index PHP. Ini apa yang diakses pertama kali? Settingannya adalah di root. Ya, di routers ya, di index PHP ini ada di mana? Bisa kita root. Kita lihat codingannya di sini di root. Dibuka. Nah, dia menyatakan bahwa default controllernya adalah dashboard. Berarti dia controller yang pertama kali diakses adalah dashboard. Kita buka dashboard. Ini dashboard. Nah ini dashboard ya. Codingannya seperti ini. Ya, ada kelas dashboard ya. Extend dari controller. Nah, jadi dashboardnya adalah controller. Semua kontrol di CI adalah turunan dari CI controller. Tadi design pattern ya, inheritance ya. Dashboard, extend CI controller. Jadi semua fitur yang ada di CI controller akan dimiliki oleh kelas tersebut. Nah, kemudian ada fungsi index. Nah, index ini ada yang diakses pertama kali. Ya, dia sudah kita template-nya sudah kita pasang kemarin ya. Sebelumnya ini ada header, ada footer, ini ada folder dashboard ya, view. Jadi di view ada folder dashboard di sini ya. Kemudian ada file index yang akan diakses nanti di sini. Ya. Oke, disk ini berarti mewakili kelas dashboard ya. Load ini berarti objek yang ada di dashboard ya. Oh, tiba-tiba bisa ada load ya karena dia turunan dari CI controller. Semua fitur yang ada di CI controller akan dimiliki oleh dashboard. Ya, nanti bisa dilihat API-nya, dokumentasinya ada fungsi load. Ya. Kemudian di dalamnya bukan fungsi load, ada object load situ ya. Object load dia bisa menampilkan atau menjalankan fungsi view. Nah, untuk menampilkan view di situ ya. View-nya header tadi ya. Ini ada contohnya di dashboard index ini, dashboard index ini tampilkan. Nah ini dia, selamat datang di dashboard adalah codingan kita yang tadi di sini. Nah, selamat datang di dashboard. Oke, kita pahami lagi URL-nya. Setelah ini bisa juga kita buat satu lagi di sini. Ya, jadi tadi dashboard itu ya kita ketikkan aja dashboard ya, sini dashboard. Nah, dashboard gitu ya. Nah, berarti dashboard controller di sini ya. Ya. Atau saya sudah ada pasien misalkan. Nah, berarti ini pasien sudah ada nih. Berarti dia akan mengakses pasien controller di sini. Pasien di sini. Sudah ada pasien controller ya. Nah, contoh saya balikin lagi ke dashboard. Dashboard berarti dashboard ini adalah controller dari URL-nya. Huruf kecil ya, tapi di situ nanti kelasnya huruf besar. Dashboard ya. Dashboard. Kemudian nah, setelah dashboard di sini ada metode. Bisa juga kita letakkan metode. Ya, contohnya misalkan kita buat metode salam misalkan ya. Dashboard /salam. Nah, error kan di sini page not found. Jadi ketika membuat halaman web tidak harus kita bikin controller saja, tapi bisa juga kita buat fungsi di dalam controller untuk mengakses suatu view. Jadi tidak harus membuat di dalam controller ya. Jadi tidak harus membuat controller baru, tapi bisa juga membuat fungsi di situ ya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak ya. Contohnya ini ya. Tadi kan sudah dimulai
Yang dashboard di sini berarti adalah dashboard controller ya. Nah, contohnya kita menambahkan URL satu lagi setelah dashboard. Kalau di slide ini controllernya namanya block ya. Ini ada method view ya, action ya. Nah, ini kalau saya misalkan controllernya dashboard, salam ini adalah metodenya. Nah, kita buat di sini, jadi di dashboard controller ada di dashboard controller ada function dari salam tadi ya, yang sudah kita buat tadi ya, salam. Nah, seperti itu ya, salam. Nah, kemudian ini tidak akan error di sini, cuman kita harus arahkan view-nya mana yang akan dimunculkan ya. Jadi kita kopas aja dari yang atas ya. Di sini berarti dashboardnya kita arahkan ke salam. Berarti kita harus buat view salam ya. File view namanya salam dalam directory dashboard. Jadi di dalam directory view dashboard salam kita buat di sini. Kebetulan sudah saya buat di sini. Nah, ini salam, isinya ini aja assalamualaikum misalkan ya. Nah, nanti ketika diakses dia akan muncul ya. Misalkan kita akan buat lagi nih, misalkan hello, misalkan ya hello, berarti kita harus buat lagi apa namanya fungsi hello, misalkan ya. Jadi ketika membuat halaman tidak harus kita buat suatu controller, bisa juga kita buat metode di dalam controller ya. Contohnya tadi metode hello. Nah, ini kita akan arahkan ke suatu file namanya hello di sini. Hello, file view hello di dalam directory dashboard. Kita lihat di sini ada hello. Ya, di sini saya komen dulu ini. Ya. Oke, isinya hello teman saja di sini. Nah, ini hello teman. Nah, jadi dashboard ini controller, hello ini adalah suatu fungsi yang ada di dalam dashboard. Ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan setelah metode ya tadi hello ya, bisa juga kita tambahkan argumen. Contohnya setiap argumennya angka ya, parameter ya. Ini bisa kita set misalkan nama orang deh, Budi misalkan ya. Nah, nanti kita akan cetak hello teman Budi misalkan. Nah, ini Budi adalah parameter yang ada dalam fungsi hello. Oke, di sini kita coding di sini dashboard, di sini kita bikin $teman gitu ya. Misalkan kita set defaultnya kalau tidak ada ya kosong ya, kosong. Kita coba dulu ya, data kita set nama ya, misalkan di sini $teman gitu ya. Nah, data ini sudah disimpan dalam directory folder data atau variable data, nanti akan kita kirim ke view. Berarti di sini kita harus arahkan, tambahkan. Jadi di load view ini ada argumen kedua, bisa kita opsional, bisa kita isi dengan variabel yang akan kita kirim. Contohnya dalam bentuk array, nama yang akan kita kirim. Nah, nama ini di dalam view hello kita akan munculkan. Ini echo nama saya buka. Nah, ini nama ini tiba-tiba muncul, ini adalah dari array yang kita define di dalam data ini. Kemudian dikirim ke view. Gitu ya. Nah, kita coba. Nah, hello teman Budi. Di sini bisa dinamis argumennya, misalkan namanya misalkan Muhammad, misalkan. Nah, hello teman Muhammad. Itu ya, cara konsep memahami URL yang ada di CI. Gitu ya. Dan paham nih untuk memahami URL patternnya CI tadi ya. Pertama base URL. Nah, berarti ini base URL-nya bisa juga berupa domain ya. Kalau tadi di contoh yang saya buat di sini adalah berdasarkan project saya nih, localhost karena di komputer lokal ya, my project nurvp index.php itu ya, nanti ada index.php file dan blog dan seterusnya ya. Oke, tadi sudah kita pelajari bagaimana mengirim data ke view. Nah, jadi ada data variable. Data variable ini bisa kita define dalam bentuk array seperti ini. Nah, nanti kita kirim ke view ya, contohnya di sini block view data gitu ya. Nah, contohnya di sini ada di indeks tadi ya, data, title, heading, isinya datanya ini.
Jadi array associative, key, dan value. Nah, data ini kita kirim ke view untuk ditampilkan di echo title. Tiba-tiba muncul title di view. Dari mana $title? Dari sini $title yang ada di controller, variable data, array, key-nya title. Ya. Bisa juga bentuknya array di sini. Ya. To-do list misalkan isinya array di sini. Nah, di sini bisa kita looping itu to-do list sebagai item di echo di sini. Ya. Itu konsep antara bagaimana mengirim dari data dari controller ke view. Oke ya, sembari memahami URL. Berikutnya kita pahami adalah anatomi dari model. Model dalam CI dia adanya di dalam directory application model. Nah, bisa juga berupa nested nanti ya, artinya di dalam directory model bisa juga kita buat lagi directory, nanti URL-nya, package-nya ketika dipanggil harus disebutkan juga directory-nya ya. Jadi bisa nested gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita membuat namanya model name extension. Jadi semua model yang ada di CI adalah extend dari CI model untuk bisa dilakukan di load yang dikontrol adalah CI model ya. Kalau kontrol CI controller, kalau model CI model. Aturannya model name-nya harus huruf besar di karakter pertama, M-nya besar ya. Dan juga sisanya lowercase, boleh pakai underscore, dan pastikan tadi kelasnya adalah turunan dari CI model, extend dari kelas CI model. Ya, jika misalkan nama kelasnya user model, maka di nama filenya pun harus sama, user model besar kecilnya, case sensitive, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana meload model? Nah, untuk meload modelnya kita bisa gunakan metode yang ada atau objek yang ada di controller namanya load, gitu ya. This load, nama modelnya apa? Model name. Ya, kalau dalam struktur directory tadi ya, block query, model query. Ya. Bisa juga kita aliaskan dalam bentuk objek namanya foobar misalkan. Ya. Jadi alias model name ini adalah foobar. Nanti dalam foobar ini bisa kita kata kutip this, bisa kita akses nanti, gitu ya. Ini contoh this load model. Nah, kita coba ya. Nah, dalam kita tadi ya, kita ada kasus poliklinik tadi. Ini ya, kasus poliklinik ini ya. Nah, kita sudah define ada 3 kelas, pasien, BMI pasien. Kita buat nih kelasnya di dalam directory model. Nah, di dalam BMI model, di dalam model ini, maka kita akan buat namanya pasien model. Nah, codingannya seperti ini. Isinya apa sih? Isinya adalah data-data aja di sini. Ya, tidak ada behavior fungsi. Gitu ya. Kalau di BMI ada, kenapa di BMI ada? Karena kita akan ada fitur untuk menghitung BMI dan status beratnya. Nanti di sini ada. Nah, dia di samping variabel bisa juga beberapa fungsi. Ingetin, kelas itu menyimpan 2 jenis, data dan fungsi. Contohnya data berat, tinggi, fungsi contohnya ini. Fungsi itu behavior, gitu ya. Nah, ini sini contohnya. Nah, untuk yang BMI pasien ini gabungan dari tadi objek pasien dan BMI, dan dicatat tanggal berapa dia melakukan kontrol gitu ya, untuk diperiksa misalkan dihitung berat BMI-nya. Ya. Nah, ini dalam kontrol ini kita panggil nih load model pasien. Kita aliaskan pasien 1, nanti di set pasien 1-nya nilainya apa. Ini sebelah kanan ini nilainya terserah kita. Nanti kalau sesungguhnya ini ngambil dari database saja. Ya, oke, saya contohkan ya. Kita ambil di dashboard aja ya, di dashboard. Nah, di dashboard ini kita akan load pasien. Pasien model sudah ada nih. Nah, ini. Pasien model sudah ada ya, di dalam directory model ada pasien model ini sudah ada isinya ID, variabel-variabel aja, nyimpan atau properti ya, isinya ini ya. Kita akan coba akses. Di sini berarti tadi apa? Bis. Di situ kelasnya dashboard. Load itu objek yang dimiliki dashboard, kemudian ada model, berarti akan diambil modelnya. Model mana yang diambil? Model pasien underscore model. Perhatikan di sini huruf P-nya kecil, ya, karena seperti ini nggak apa-apa hurufnya kecil ya, tapi di kelasnya harus besar, artinya pasien model. Kita akan aliaskan sebagai apa? Sebagai pasien 1. Nah, misalkan itu ya. Ini terserah kita juga ya. Nah, sehingga bisa kita sudah mendapatkan objek pasien 1, instannya kita akan isi dengan misalkan ID-nya kita akan isi 1. Ya. Nah, kemudian itu apalagi yang kita isi adalah pasiennya misalkan
kode. Ya, ini tiba-tiba muncul kode dari mana? Dari kelas pasien ini. Nama, kode, kita akan mengakses ini, gitu ya. Kita akan mengisi ID, kode, nama, gender, misalkan. Kode, misalkan pasien 001, misalkan P001, misalkan. Segera masuk, misalkan ya. Pasien nomor namanya siapa? Kita isi, misalkan Ahmad Baijudi, misalkan. Di sini ada dis lagi, pasien 1, gendernya misalkan laki, gitu ya. Nah, sudah di-define, kemudian belum bisa ditampilkan ya. Kita mau tampilkan, kita simpan dulu datanya di dalam satu variabel data karena akan disimpan ke view nanti. Misalkan kita kasih nama pasien 1 saja juga sama, gitu ya. Adalah dis pasien 1. Jadi satu objek pasien 1 disimpan di data, nanti dikirim ke view. Di sini kita tambahkan kepada. Oke, sudah dikirim ke view, kita harus edit dong. Kita mau ngapain? Kita tampilkan kan di dashboard index nih. Nanti di dashboard index, di view dashboard index, kita akan munculkan datanya. Oke, misalkan ID-nya berapa nih? Misalkan langsung aja cetak sini. Dengan PHP tentunya echo $pasien 1 ID. Tiba-tiba muncul pasien 1. Dari mana pasien 1 ini muncul? Ini di dashboardnya sudah dibikin, di datanya adalah pasien 1. Ya, maka di sini adalah pasien 1. Kemudian kita buat lagi, berikutnya adalah kode pasien, misalkan kode pasien kita bikin, bisa juga dalam bentuk scripted text ya, pasien 1 kode, bisa juga seperti ini. Ini samanya echo pasien 1 kode. Ya, untuk mempercepat aja ya. BR nama pasien, ya, bisa seperti ini, pasien 1 nama. Ya, nama kode adalah ada di kelas pasien model. Kemudian ada lagi gender, pasien 1. Gitu ya. Kita save sekarang. Kita tampilkan. Pasien 1 nih, di load, simpan pasien 1. Pasien 2 di load,
pasien 3, pasien 4, gitu ya. Simpan dalam array. Di sini array-nya namanya list pasien. Nah, list pasien dikirim ke view pasien.index datanya. Ini berupa listnya array nih ya. Kita coba di view pasien. Ini pasien mana di sini? Nah ini. Oke, nah ini kita munculkan datanya nih di looping for each list pasien, as pasien, coding PHP kan. Nah nanti kita cetak di nomor nama. Gendernya kita panggil tadi, kita buat fungsi baru jenis kelamin gitu ya. Mungkin masukkan. Kita coba di sini load. Nah ini laki-laki perempuan. Ya seperti itu ya ngodingnya ya. Jadi bagaimana meload model dikirim kontrol. Jangan lupa model bersifat pasif, kontrol bersifat aktif ya. Jadi yang memanggil model adalah kontrol dengan load model. Ya load model dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kalian lanjutkan proyeknya. Dari tugas praktikumnya nanti adalah ini ya. Lanjutkan ini nih. Ya setelah 3 ini dibuat, model pasien, model BMI, model pasien BMI, nanti kalian buat tampilannya. Ini kan sudah, yang ini sudah saya demokan. Ini tampilannya. Nah, kalian coba buat mandiri ini, ya lakukan praktikum bagaimana nanti membuat dengan asisten, ya membuat langkah-langkah ini dilakukan. Ya pertama buat kontrol BMI, terus di set pasien 1, 2, 3, terus di set BMI milik pasien 1, 2, 3, dan di set ke BMI pasien ya, dan tanggalnya juga dimunculkan di set. Nah, kemudian dikirim ke dibuat dulu array-nya ya, kemudian dikirim ke view, kemudian ditampilkan di sini ya. Jadi bisa kita lihat sekarang tanggal sekian, pasien dengan kode sekian, gendernya laki-laki, beratnya 64, tingginya sekian, maka BMI-nya adalah sekian. Dia adalah ideal atau statusnya ideal. Seperti itu ya. Nanti kalian lanjutkan di praktikumnya. Oke. Demikian untuk sesi hari ini, bagaimana load model. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana koneksi ke database ya, dengan kasus yang sama. Nanti kita akan define tabel di dalam suatu database MySQL atau MariaDB untuk kita tampilkan. Baik, demikian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.